Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min qa'il alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Tawrati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع نهجه ونصر سنته إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta, pencipta kita yang telah memberikan berbagai macam fasilitas, kenikmatan, rahmat, kemudahan, dan yang telah menunjukkan kita kepada agama yang lurus ini, kepada agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menyempurnakan taufiknya kepada kita. Amin. Dan selawat serta salam tidak lupa mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita, penghulu para nabi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya ingin berbicara tentang sebuah problema yang banyak menimpa kaum muslimin, baik itu mulai anak-anak hingga dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Problematika yang saya maksud tidak lain adalah masalah rokok. Karena itu saya ingin membahas rokok dalam tinjauan normatif dan medis. Sebagai prolognya, sebagai muqaddimah, saya tadi menyampaikan sebuah ayat Allah yang termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 157. Yang selengkapnya berarti berkait dengan 156 dan 157. Di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang utama, sekaligus prinsip-prinsip risalah yang dibawa oleh beliau. Sekaligus janji-janji Allah kepada orang yang memiliki sifat-sifat tertentu, dan juga ancaman-ancaman Allah yang akan diberikan kepada orang tertentu pula yang punya sifat tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala 'adzabi usibu bihi man asya, wa rahmati wasi'at kulla syai', fas'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun." Allah berfirman, "Siksaku akan kusimpahkan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami." Ini adalah garis besar hikmah Allah, kebijakan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmat Allah itu hanya ditulis, hanya ditetapkan untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu adalah orang yang mengenal hukum Allah, mengenal kandungan-kandungan hukum Allah, mengenal perintah-perintah Allah, lalu diikuti. Baik perintah itu bersifat wajib maupun sunnah. Dan orang yang mau mengenal, mempelajari, mengenal, meyakini larangan-larangan Allah, baik itu haram atau makruh, lalu dijawab.
Ini adalah orang yang bertakwa dalam taraf individual, dalam taraf pribadi. Nah, selain itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tuna zakah. Allah kemudian agak merinci yang takwa itu yang seperti apa. Maka sebagai contoh yang terbesar adalah orang yang menunaikan zakat. Ini adalah merupakan bentuk amaliyah yang langsung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdimensi sosial. Walladzina hum biayatina yu'minun, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Baik ayat-ayat Allah yang makru'ah, yang itu bisa dibaca, wahyu-wahyu yang tertulis, maupun ayat-ayat yang masyhudah, yang bisa disaksikan, baik itu mukjizat di zamannya ataupun mengenai hukum-hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih kita lanjutkan. Orang yang dijanjikan akan diberi rahmat oleh Allah itu adalah orang yang punya sifat berikut. Alladzina yattabi'una ar-rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. An-Nabiyul Ummi, yaitu nabi yang ummi, nabi yang nabi yang tidak bisa baca bisa tulis sebagai sebuah mukjizat. Alladzi yajiduna maktuban indahum, nabi yang namanya, yang sifatnya, kriterianya telah tertulis, telah tersebut di dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Tugas nabi ini, ini adalah tugas nabi yang telah diaturkan oleh Allah. Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintah kepada manusia, kepada umatnya dengan yang ma'ruf, dengan yang diakui oleh Islam, dengan yang dikenal baik oleh Islam. Ma'ruf, ma'arafahu syara', ma'arafahu Islam. Segala yang diakui oleh Islam itu adalah ma'ruf, itu adalah baik. Apakah itu sekedar sunnah, apalagi wajib. Wa yanhahum 'anil munkar, dan tugas Nabi adalah melarang umatnya dari kemungkaran. Ma'angkarahu syara', apa yang diingkari oleh syariat Islam. Jadi begitulah kita kembalikan, ukuran ma'ruf, ukuran munkar adalah Islam. Sekalipun dikenal, diakui oleh masyarakat, oleh adat misalkan, atau oleh hukum tertentu, tetapi kalau itu diingkari oleh Islam, itu munkar namanya. Sesuatu itu dicintai oleh nafsu, oleh seseorang, kalau itu diingkari agama, itu munkar namanya, bukan ma'ruf. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan tugas Nabi ini adalah menghalalkan bagi umat manusia at-thayyibat, yang baik-baik, yang bermanfaat. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas manusia hal-hal yang khabith, hal-hal yang buruk, yang keji, yang jelek, yang menjijikkan, yang tidak bermanfaat, yang membahayakan, khabith. Wa yad'u 'anhum israhum, dan membuang dari mereka beban-beban, wal aghlal, dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, allati kanat 'alaihim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitulah sangat erat hubungannya antara topik yang akan kita bahas mengenai rokok dengan ayat tadi. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menghalalkan yang thayyib dan yang mengharamkan yang khabith. Tentu kita bisa menebak bahwasanya apakah rokok itu khabith atau thayyib. Dan saya yakin bahwa seluruh kaum muslimin, ma'asyiral muslimin, meyakininya dan sudah menduga bahwasanya rokok adalah khabith, bukannya thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa poin ya. Beberapa kisi-kisi materinya adalah tentang sejarah rokok. Kemudian saya bacakan beberapa fatwa. Setelah itu adalah data-data dan fakta yang sangat menyesakkan dada, yang sangat membelalakkan mata. Kemudian kita ikuti berikutnya dengan cara menanggulangi, cara menghentikan kebiasaan merokok atau
perilaku merokok yang sudah berat menimpa beberapa orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang rokok adalah salah satu bentuk barang yang dikonsumsi yang tidak pernah dikenal bendanya, dikonsumsi oleh orang pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak pernah tersebut namanya di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ya, karena pada waktu itu memang benda ini belum dikenal oleh dunia, sehingga ketika ayat itu turun maka tidak ada pembahasan di dalam Al-Quran mengenai hal itu, khususnya adalah nama tertentu dari benda itu. Akan tetapi rokok itu, informasi yang pertama kali datang pada kita, sampai pada kita, rokok itu pertama kali dikenal di Amerika. Ketika Amerika ditemukan oleh orang Eropa pada abad ke-14 Masehi, Miladi. Didapati penduduk asli Amerika, penduduk Amerika, bangsa Amerika kuno, yang disebut dengan Al-Hunud, ya, Al-Hunud Al-Khumur, bangsa Indian yang berkulit merah itu di Amerika. Mereka ternyata didapati mereka itu mengkonsumsi rokok. Nah, dari mereka itulah kemudian oleh orang-orang Eropa, adat yang buruk itu kemudian dibawa ke negara-negara di dunia. Sampai hampir di seluruh dunia sekarang ini tidak ada sebuah atau jengkal tanah yang tidak ditemui di sana puntung rokok atau tembakau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, berikut ini akan saya bacakan beberapa fatwa para ulama. Yang dengan beberapa fatwa ini kita bisa, harapan kita adalah ma'asyiral muslimin bisa tahu dan bisa membandingkan antara fatwa satu dengan yang lain. Ternyata nilainya sama, kandungannya sama, sekalipun dalil yang dikemukakan berbeda-beda, itu semuanya adalah saling melengkapi dan saling mendukung bahwasanya rokok itu adalah di dalam Islam, menurut pandangan Islam, setelah terkumpul, setelah terakumulasi berbagai macam bukti tentang keburukan yang dikandung dan diakibatkan oleh rokok, maka Islam memiliki hukum yang pasti, yaitu sebagai benda yang haram. Nah, barangkali sebelum kita baca tentang fatwa-fatwa tadi, artinya sebelum kita dengarkan fatwa tadi, terkait dengan sejarah rokok, karena awalnya itu adalah rokok tidak dikenal, ya, secara luas, kemudian baru dikenal abad 14, lalu tersebar di seluruh dunia. Hukum asal memang menurut Islam itu segala sesuatu adalah boleh. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kepentingan kalian semua yang ada di muka bumi. Termasuk ciptaan Allah adalah tembakau. Hukum asal boleh sampai ada bukti bahwasanya itu dilarang. Karena itu, maka hukum asal ketika barang itu baru ditemukan, tidak ada kecurigaan, tidak ada dugaan yang negatif, semuanya memakai. Akhirnya lama-kelamaan mulai ada kasus 123 di kawasan tertentu, di daerah tertentu. Kemudian ada penelitian tertentu menyatakan ini penyakit karena rokok. Dengan berbagai macam banyak kasus, banyak penelitian yang kita masih belum bisa seragam, belum serempak, maka kemudian muncul reaksi dari sekelompok kaum muslimin yang beragam. Ada yang mengatakan makruh karena telah mengandung madarat bagi orang-orang tertentu. Yang lain masih melakukan dengan hukum pendekatan asal, yaitu hukumnya mubah. Itu kan mungkin kasuistik, ya, semacam itu ya. Itu kan kasus tertentu, tidak bisa digeneralisasi, tidak bisa ditakmin, diberlakukan secara umum. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak menunjukkan bahwasanya hal ini berlangsung, penelitian itu di seluruh dunia, dan kasusnya tidak menjadi kasuistik tapi sudah menjadi kesepakatan umum, sehingga
ada dikenal dengan hari bebas rokok sedunia, itu adalah merupakan simbol dari kesepakatan seluruh orang yang ahli dalam masalah ini. Maka setelah adanya seperti itu, setelah perkembangan mutakhir yang sampai sekarang tidak ada yang menggagalkan, bahkan semakin hari semakin diperkokoh, dipertajam, maka hukum Islam yang benar adalah rokok itu haram. Dan dari sini kita bisa memahami bahwasanya yang masih terpegang dengan hukum asal adalah boleh, berarti telah ketinggalan kereta informasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertama saya bacakan dari fatwa Jam'iyah Ihya Turas. Ada sebuah fatwa yang ini nanti akan kita teguhkan, kita kukuhkan dengan fatwa Fadilah Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah dengan Syekh Shalih dengan Syekh Jamil Zainul. Dikatakan dalam fatwa Jam'iyah Ihya Turas itu bahwasanya sekalipun rokok tidak ada sebutan nama dalam Al-Quran maupun Sunnah, tetapi hakikatnya maka rokok itu dikelompokkan, dikategorikan kepada hal-hal yang haram dengan beberapa sebab. Pertama, rokok adalah termasuk khaba'is, tidak pernah sama sekali termasuk thayyibat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan khaba'is, berbagai macam, beraneka ragam khabith, hal-hal yang kotor, yang jelek ini diharamkan atas umat ini semuanya. Dan Allah hanya menghalalkan yang thayyibat, membolehkan, mengizinkan yang thayyibat, yang enak, yang nikmat, yang lezat, yang bergizi, yang bermanfaat, tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa hurrima 'alaikumul khaba'is." Pada hari ini dihalalkan untuk kalian benda-benda yang thayyib, apakah yang diminum ataupun yang dimakan, yang thayyib, yang dikonsumsi, yang baik, yang bermanfaat. Wa hurrima 'alaikumul khaba'is, dan haramkan atas kalian benda-benda yang najis, yang kotor, yang keji, yang buruk, yang membahayakan. Allah Ta'ala Azza wa Jalla juga berfirman yang tadi kita sebut, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Dalam surat Al-A'raf ayat 57, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menghalalkan yang thayyib, mengharamkan yang khabith. Kita tahu hati nurani kita tidak bisa dibohongi bahwasanya dukhan itu khabith. Dukhan itu khabith. Min wujuh, dari berbagai macam dimensi, dari berbagai macam aspek. Jelek memang tidak ada yang bermanfaat. Dari berbagai macam faktor. Dengan kesepakatan bulat orang-orang yang masih punya akal sehat, yang memiliki nalar yang lurus. Rokok termasuk khabith, termasuk membahayakan kesehatan, menyebabkan berbagai macam penyakit yang buruk, penyakit yang menakutkan, dan memiliki bau yang tidak sedap, bau yang membuat orang terganggu. Itu alasan pertama dari fatwa. Yang kedua, Tuhan rokok tidak pernah masuk ke dalam kelompok konsumsi yang thayyib. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah dibuktikan atau dinyatakan oleh pihak manapun sebagai makanan, sebagai konsumsi, ya, sebagai sesuatu yang dikonsumsi. Tidak harus dimakan, konsumsi itu bisa ditelan, bisa dimakan, bisa dihirup, dihisap, diteguk dan seterusnya. Tidak pernah. Nanti insya Allah akan semakin jelas apabila kita terus mengikuti kajian ini. Yang ketiga, merokok berarti telah melenyapkan harta, rezeki yang diberikan kepada Allah kepada kita sebagai amanah. Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menghancurkan harta, untuk menghilangkan harta atau rezeki itu. Dan tidak syak lagi bahwasanya menafkahkan, membelanjakan harta untuk rokok atau untuk segala sesuatu apapun namanya yang tidak bermanfaat bagi kesehatan, itu adalah ikhlas, itu adalah menghancurkan rezeki, menghancurkan, menghilangkan harta. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qal wa kasratus su'al wa ida'atul mal."
Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian perbuatan uquqal ummahat, yaitu membangkang terhadap ibu, bermaksiat kepada ibu, berlaku jahat kepada ibu. Disebut oleh Allah ibu ini karena memang memiliki hak lebih daripada bapak. Uquqal ummahat, durhaka kepada ibu. Wa wa'dal banat, Allah juga mengharamkan untuk membunuh putri-putri kamu, membenamkan, mengubur hidup-hidup putri-putri kamu. Masuk dalam hal ini bukan hanya mengubur hidup-hidup, tetapi juga menggugurkan kandungan yang disebut dengan aborsi. Itu juga pada hakikatnya sama dengan ini. Jadi membunuh anak karena takut miskin, karena takut malu, karena takut apapun, karena belum siap jadi ibu dan seterusnya, itu adalah perbuatan membunuh nyawa. Wa wa'dal banat wa man'an wa had, Allah juga mengharamkan sikap yang bakhil tapi rakus. Sudah bakhil rakus luar biasa. Artinya dia bakhil, tidak mau memberikan kepada orang, diminta pun nggak mau, jangankan tidak diminta. Tetapi pada waktu yang bersamaan dia sangat tamak, ingin diberi orang, selalu minta pada orang. Dia mengumpulkan, menarik, meminta, tapi tidak pernah memberi. Man'an wahad, wa man'an, itu menahan harta, tidak mau infak, wahad, beri saya. Nah, sikap seperti ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya adalah wa kariha lakum qila wa qal. Allah Subhanahu wa taala telah membenci untuk kalian qila wa qal. Kebiasaan qila wa qal. Katanya. Jadi banyak berkata, banyak bercerita tentang sesuatu yang tidak ada sanadnya, tidak ada buktinya. Qila wa qal, hanya katanya. Jadi setiap yang didengar selalu diutarakan. Banyak ngomong. Qila wa qal, katanya. Ini tidak baik. Menjadi sifat seorang mukmin tidak baik. Allah tidak suka. Wa kasratus su'al, begitu pula banyak bertanya. Banyak bertanya, pertanyaan yang tidak manfaat. Banyak bertanya dengan pertanyaan yang jawabannya tidak pernah diimani, tidak pernah diamalkan. Hanya sebuah hanya untuk iseng atau hanya untuk menguji. Kasratus su'al atau mengubalaghah, terlalu mencari masalah-masalah yang jelimet, masalah yang detail, yang kecil-kecil, kata orang Jawa kan jelimet, itu yang tidak ada manfaatnya. Tidak boleh. Wa ida'atul mal. Begitu pula Allah membenci perbuatan ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Harta rezeki Allah yang amanah itu diinfakkan kepada sesuatu atau dalam sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Sia-sia, seperti tidak ada harganya. Apalagi kalau kembali membawa mudarat. Kemudian al-infak, kita berlanjutkan masih dalam bunyi fatwa. Infak untuk rokok adalah bagian daripada ida'atul mal, menyia-nyiakan harta. Bukan menyia-nyiakan harta ini hanya terdapat pada membeli rokok untuk dihirup saja, untuk dihisap saja. Bahkan memanfaatkan lahan yang begitu luas, bumi Allah yang amanah ini yang begitu luas, ditanami pohon-pohon tembakau yang buruk itu. Ini juga termasuk ida'atul mal. Seandainya ribuan hektar itu ditanami gandum, ditanami jagung, beras, apa saja yang bermanfaat untuk manusia, subhanallah, mungkin tidak ada yang kekurangan pangan. Itu merupakan kebaikan yang teramat banyak. Yang keempat, dukhan memiliki pengaruh negatif, memiliki bahaya, persis seperti bahaya khamr, alkohol, bahaya narkoba. Karena orang yang sudah terbiasa merokok menjadi perokok berat, menjadi sulit baginya untuk keluar dari pengaruh rokok. Dan bahkan
dia merasa lebih cukup dengan rokok daripada dengan makanan. Dia tidak akan bernafsu untuk makan makanan yang bermanfaat, yang itu adalah makanan pokoknya, karena sudah merasa kenyang dengan racun yang ada dalam asap rokok. Kemudian berikutnya, akibatnya yang jelek lagi adalah orang yang merokok adalah orang yang bakhil kepada keluarganya, bakhil kepada istrinya, bakhil kepada anak-anaknya. Kalau uangnya untuk rokok itu dihitung, dikalkulasi setiap tahun berapa ratus ribu, maka orang-orang yang menghabiskan ratusan ribu ini belum pernah memberi anaknya, memberi istrinya dengan ratusan ribu. Dan seandainya itu terkumpul tidak akan diberikan. Karena rokok sudah menjadi kebutuhan pokok, sementara istri dan anaknya kalau perlu disuruh puasa oleh dia. Jadi benda ini adalah mirip dengan yang haram kata fatwa ini. Tidak boleh bagi setiap muslim untuk untuk bergaul dengan rokok dengan bentuk bagaimanapun, menjual, membeli, menanam, membawa, atau mencetak, memproduksi, menghadiahkan. Jadi semuanya adalah termasuk bukan ta'awun alal birri, tetapi ta'awun alal ismi, saling tolong menolong, saling terkait dalam masalah yang tidak terpuji yang dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah fatwa dari Fadilatul Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah, yang mana ketika dilayangkan sebuah pertanyaan kepada beliau adalah salah seorang dulunya kibarul ulama dan seorang anggota dari Hay'ah Kibarul Ulama yang ada di Mamlakah Arabia Saudiyah. Beliau mengatakan demikian. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mengkonsumsi rokok, kata beliau, adalah diharamkan. Begitu pula shisha. Shisha itu ya rokok model orang-orang Arab yang merokok melalui selang dari tabung, dihubungkan oleh tabung lalu dihirup dengan mulutnya. Itu atau dengan mulutnya ataupun dengan hidungnya misalkan, itu adalah sama, hakikatnya sama, mengkonsumsi asap. Dan karena itu banyak sekali, sekalipun orang itu tidak merokok seperti rokok sigaret biasa, tetapi melakukan seperti shisha ini, nargilah ini, maka dia akan terkena penyakit yang sama. Dalilnya adalah diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Kalian jangan membunuh dirimu sendiri, jangan mencelakakan dirimu sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Rahim kepada kamu. Allah sayang kepada kamu, tapi kenapa dirimu tidak sayang kepada kamu? Tidak boleh, Allah melarang. Karena Allah sayang kepada manusia, manusia harus sayang kepada dirinya sendiri. Allah sudah menjaga manusia, melengkapi manusia dengan akalnya supaya menjadi pengendali segala apa yang terlintas di benaknya, segala kemauannya, segala aktivitasnya. Kemudian beliau mengatakan, dan firman Allah, wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu melemparkan dirimu sendiri dengan usaha tangan-tangan kamu menuju kehancuran. Dan telah terbukti, telah sahih menurut ilmu kedokteran, menurut medis, bahwasanya mengkonsumsi benda-benda seperti ini adalah mudir, adalah membahayakan, tidak pernah menguntungkan. Maka segala sesuatu yang membahayakan menurut kaidah, segala yang terbukti membahayakan adalah haram. Dengan firman Allah, wala tu'tu sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyam. Janganlah kamu berikan harta-harta kamu kepada orang-orang yang safi, orang-orang yang tidak bisa membelanjakan dengan baik, orang-orang yang bodoh, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan harta-harta kamu itu sebagai tiang hidup kamu. Jadi kalau orang itu diberi harta sementara dia tidak bisa untuk membelanjakan dengan baik, itu sama halnya dengan mendorong dia kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang membahayakan. Maka segala yang membahayakan seperti ini tidak boleh, dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang memberikan orang-orang bodoh
harta, memberi harta kepada orang bodoh, karena orang bodoh itu akan menyia-nyiakan, akan menghamburkan, akan merusak harta itu. Dan tentu tidak ada yang meragukan bahwasanya memberikan harta untuk membeli rokok atau untuk membeli shisha, rokok atau dukhan atau shisha yang tadi yang pakai selang dan tabung dari itu adalah tabzir, secara yakin adalah tabzir, menyia-nyiakan dan merusak harta. Sehingga hal yang itu adalah manhi, hal itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil ayat tadi dan dengan sunnah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an idaatil mal, dari menyanyiakan harta, membuang harta, wa badlil amwal fi hadhihi al-mashrubat, dan membelanjakan harta dalam konsumsi-konsumsi seperti ini yang dihirup, yang diminum dan seterusnya, ini termasuk idaatul mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh berbuat bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Di dalam hadis Ahmad, Malik, Ibn Majah yang banyak dihasankan oleh para ulama, yang dipakai menjadi sebuah kaidah usul yang disepakati, la darar wa la dirar, tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun yang membahayakan orang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, terusan dari fatwa, benda-benda semacam ini adalah ternyata mengharuskan seseorang untuk bergantung kepadanya. Kalau sampai benda itu dipisah dari dirinya, maka dadanya terasa sesak dan dunia sempit menghimpit dirinya. Padahal sesuatu itu asalnya adalah asing. Dirinya tidak butuh sesuatu itu, kenapa dimasuk-masukkan sehingga membuat dirinya tidak lagi sehat. Sebagaimana kata beliau rahimahullah, bahaya-bahaya merokok itu sangat banyak dan telah dijelaskan, dipaparkan panjang lebar oleh Dr. Muhammad Ali Albar dalam kitabnya At-Tadkhin wa Atharu 'ala Sihah, yaitu merokok dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Intinya kalau menurut beliau, merokok itu adalah yud'iful iman, melemahkan iman. Wa yub'idu 'anir rahman, menjauhkan diri dari Allah. Wa yud'ifu syahiyya lit-ta'am, dan menghilangkan nafsu makan. Wa yu'addi ila maradis salli ar-ri'awi, dan menyebabkan penyakit semacam penyakit yang ada dalam paru-paru. Kemudian juga menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan pernafasan. Nafas menjadi sesak, tidak lagi enak ketika orang itu tidak merokok, dan pencernaan juga menjadi terganggu, serta jantung pun, hati pun terganggu, bahkan bisa menyebabkan yang namanya serangan jantung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tadi fatwa daripada Syekh Shalih Al-Utsaimin. Berikutnya adalah apa yang ditulis oleh Ustaz Al-Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu, bahwasanya beliau mengatakan dengan berbagai macam dalil bahwasanya rokok itu adalah diharamkan di dalam Islam karena sifatnya membahayakan jasad fisik, kemudian mengganggu orang lain tetangganya dan menghancurkan harta. Dalil yang beliau kemukakan sekitar ada 13, di antaranya adalah firman Allah yang tadi sudah kita sebut berulang-ulang, surat Al-A'raf 157, wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang mana memang ternyata tugas Rasul itu adalah menghalalkan yang thayyib dan mengharamkan yang khabith. Dukhan, rokok adalah khabith, berbahaya, tidak pernah dia itu bermanfaat dan baunya selalu menyengat hidung. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah," dalam surat Al-Baqarah. Kalian jangan menyebabkan diri kalian dengan usaha kalian terjatuh ke dalam kehancuran. Banyak orang hancur karena merokok, hancur jasadnya, hancur ekonominya, hancur keluarganya, hancur anaknya. Bahkan kadang-kadang menghancurkan tetangganya. Kata Syekh Jamil Zainu, jadi rokok itu adalah telah menancapkan berbagai macam penyakit yang merusak, yang menghancurkan, seperti penyakit kanker, penyakit paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum." Kamu jangan membunuh diri kamu sendiri. Dalam surat An-Nisa. Dan orang yang merokok berarti membunuh dirinya secara pelan-pelan.
Dan itulah faktanya. Yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang khamr, tentang bahaya khamr. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dalam surat Al-Baqarah. Dan dosa-dosa, keburukan khamr serta judi lebih besar daripada manfaatnya. Manfaat ada, tetapi hampir tidak pernah terhitung jika dibanding dengan dosanya yang teramat besar. Paling-paling yang dimaksud dengan manfaat adalah manfaat ekonomi. Dengan khamr yang biaya produksinya adalah sangat rendah, tetapi income-nya, pemasukannya adalah sangat besar, dan pajak kepada negara juga besar. Nah, itu adalah manfaat-manfaat ekonomi yang juga sesaat, belum dibandingkan dengan madarat yang kalau dibandingkan maka seperti kata Allah Subhanahu wa taala, dosanya, madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Karena itulah menjadi sebuah kaidah di dalam Islam bahwasanya kalau memang mafsadahnya lebih besar maka sesuatu itu menjadi haram, apalagi jika memang manfaatnya tidak pernah terungkap sama sekali. Kemudian rokok juga demikian, sama. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya, dan ini bukan menurut pertimbangan nafsu, tetapi menurut pertimbangan logika, akal sehat, dan menurut kesepakatan para ahli medis di dunia ini. Yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tubazzir tabzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Dan kalian janganlah menghambur-hamburkan harta, karena orang yang menghamburkan harta itu teman setan. Orang yang menyia-nyiakan harta itu adalah teman-teman setan. Mereka adalah menghamburkan dan israf, tabzir serta israf termasuk perbuatan setan. Termasuk perbuatan setan. Karena dia membelanjakan dengan membeli barang yang tidak manfaat, justru malah membahayakan dan menghancurkan diri dan sebagainya. Yang keenam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang tadi sudah kita sebut, la darar wa la dirar. Yang hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad, Malik dan juga Ibnu Majah. La darar wa la dirar. Jadi tidak boleh membuat sesuatu yang membahayakan diri maupun membahayakan orang lain. Dukhan atau rokok, kita sudah paham, sudah sepakat bahwasanya dia itu adalah membahayakan diri sendiri, bahkan membahayakan orang lain, membahayakan tetangganya, membahayakan istrinya, membahayakan anak-anaknya. Apalagi kalau ini dikonsumsi di tempat-tempat umum, sungguh besar dosanya. Karena yang disebut orang mukmin adalah al-muslimun man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang mukmin sejati, orang muslim yang sungguhan, itu orang yang tidak pernah mau mengganggu tetangganya dengan lisannya maupun dengan tangannya. Subhanallah, kalau orang merokok itu jelas mengganggu dengan kedua-duanya, dengan tangannya dan dengan mulutnya. Dia itu mengganggu orang di sekitarnya. Sekalipun diam, tetapi banyak orang yang hatinya benci. Ini adalah sesuatu dosa yang kurang disadari oleh orang-orang Islam yang terkena bala merokok itu. Dan juga di samping itu keterangan dari Syekh Jamil Zainu, wa yusrifu malah, dan menghancurkan hartanya. Itu termasuk idrar, termasuk darar. Kemudian yang ketujuh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa karihallahu lakum ida'atal mal. Wa kariha lakum ida'atal mal. Ini adalah kependekan potongan dari hadis panjang tadi, yang wa kariha, dan Allah itu fa'ilnya, pelakunya. Allah membenci untuk kalian ida'atal mal, perbuatan untuk menghancurkan harta, menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis muttafaq alaih. Tentu dibelanjakan kepada rokok adalah merupakan penghancuran harta itu sendiri, ya, dan juga menghancurkan orang-orang yang meminumnya, dan itu semuanya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama maqalul jalisis salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafikhil qir." Hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Perumpamaan teman dekat yang baik dan perumpamaan teman yang jelek itu bagaikan yang jelek. Kalau yang baik disebutkan dalam hadis adalah seperti orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita pun akan kena
bau harum wangi itu sekalipun kita tidak membeli. Tetapi kalau teman yang jelek diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti orang yang meniup api pandai. Jadi pandai besi itu apinya itu apabila ditiup maka berkobar apinya dan akan bertebaran asap maupun percikan-percikan apinya. Maka itu adalah ibarat teman yang sangat buruk. Jadi perumpamaan orang yang meniup api dijadikan oleh Rasul sebagai perumpamaan teman yang jelek. Karena kita kalau dekat dengan orang seperti itu akan kena, kalau tidak kena abunya, kena asapnya dan kena baunya yang jelek itu ataupun kena apinya. Waliyahullah. Karena itulah orang yang merokok sama persis dengan orang yang meniup api di pandai besi. Yang ke-9, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Semua umatku, kata Rasul, ada kemungkinan diampuni oleh Allah, mu'afa, diampuni oleh Allah, kecuali orang-orang yang terus terang di dalam melakukan dosa. Mujahirin, orang yang bangga dengan dosa, sombong dengan dosa, terus terang di hadapan orang-orang dengan dosa. Orang yang merokok adalah orang yang terus terang bermaksiat di hadapan manusia dan tidak akan diampuni dosanya. Begini, demikian ditulis oleh Syekh Jamil Zain. Apalagi kalau orang merokok itu dengan disulut oleh rasa sombong, ini saya merokok, siapa yang mau mengharamkan, dan seterusnya. Maka ini hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap muslim untuk introspeksi, untuk melihat kembali tentang ketulusan hatinya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu jelas menggariskan hanya hal-hal yang bermanfaat, yang thayyib, yang bermanfaat, dan itu yang dihalalkan, dan yang merugikan, membahayakan itu adalah yang diharamkan. Yang ke-10, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sauman aw batala falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaqut fi baitihi." Hadis muttafaq alaih. Barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, maka hendaklah menjauhi masjid kami dan silakan duduk diam di rumahnya. Perlu kita ketahui bahwasanya bawang merah, bawang putih itu halalan thayyibah. Hanya karena baunya itu yang kurang sedap apabila dikonsumsi secara mentah. Maka Rasulullah memerintahkan yang memakan secara mentah dan masih ada baunya di mulutnya, jangan dekat kami, jangan dekat masjid kami, duduk sana di rumah. Padahal datang di masjid adalah wajib untuk sholat berjamaah, tapi Rasul tetap mengusirnya. Karena itulah sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah juga berbuat seperti Rasul, yaitu berkhutbah di atas mimbar mengumumkan seperti ini, siapa yang makan bawang merah atau putih maka harus pulang, kalau ingin makan maka masaklah dulu supaya baunya hilang, dan setelah makan hendaklah dibersihkan baru kemudian ke masjid untuk bergaul dengan orang-orang muslim yang lainnya. Ini adalah barang halal, tetapi karena baunya kurang sedap, baunya kurang enak, sehingga tidak boleh oleh Rasulullah SAW orang yang habis mengkonsumsi untuk bergaul dengan muslim, karena itu adalah mengganggu dan itu adalah dosa. Apalagi kalau itu adalah madarat. Bawang itu adalah sangat manfaat, sepakat orang banyak khasiatnya dan itu sepakat halalnya. Hanya karena baunya, maka rokok baunya lebih buruk daripada itu, dan hakikatnya adalah sangat membahayakan juga secara ijma, secara kesepakatan orang-orang yang punya nasihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-11 tulis beliau, yaitu rokok telah diharamkan oleh para ulama, oleh para fuqaha. Sementara orang-orang yang tidak mau mengharamkannya itu adalah orang yang ketinggalan informasi, orang-orang yang tidak tahu perkembangan zaman, perkembangan sejarah rokok dan sejarah penyakit yang ditimbulkan oleh rokok, sampai berakhir kepada sebuah titik ittifaq, titik kesepakatan bulat. Nah, tidak ada satu dokter pun yang keluar dari kesepakatan ini bahwasanya itu adalah madarat, dan madarat maka masuk ke dalam dalil dan kaidah la darar wa la dirar. Setiap darar adalah ad-darar yuzal, yaitu haram.
Apalagi telah sepakat berbagai macam penyakit yang ditimbulkannya itu. Yang ke-12, manusia seandainya ada seseorang yang membakar satu uang kertas. Dia punya uang kertas lalu dibakar. Tentu komentar orang di sekitarnya adalah mengatakan orang ini majnun. Orang ini orang gila. Masa uangnya dibakar? Padahal setiap orang butuh uang, itu adalah manfaat. Bisa diinfakkan kalaupun dia tidak perlu. Itu adalah perbuatan haram. Sengaja membakar 100 rupiah. Tidak perlu lebih dari itu, 500 rupiah, 100 rupiah dibakar. Padahal ada anak yang memerlukan uang itu. Ada kotak infak, kotak amal yang juga bisa dimasuki oleh uang itu. Tapi sengaja dibakar, apalagi di hadapan orang. Karena sombongnya, karena merasa punya uang banyak. Itu adalah perbuatan haram. Nah, bagaimana dengan orang yang membeli dengan ratusan batang rokok atau puluhan bungkus rokok, kemudian dibakar satu persatu. Bukan hanya itu, bukan hanya membakar uangnya dalam bentuk rokok itu, tetapi juga membakar dirinya. Bahkan yang lebih jahat adalah dia terang-terangan membakar tetangganya, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, orang yang duduk di sampingnya, di kereta, di bis, kemudian di mikrolet, di kendaraan, di gedung, di ruangan, di apa saja. Ternyata dia dengan tidak sadar atau mungkin dengan sengaja membakar tetangganya, memberi madarat kepada tetangganya. Apakah ini termasuk agama? Apakah termasuk akal sehat bisa menerima seperti ini? Orang membakar hartanya, membakar dirinya, membakar orang lain, dan membuat udara ini menjadi sesak, udara menjadi kotor. Maka merusak alam seperti ini adalah haram hukumnya. Sama dengan merusak air, mengkotori air. Jadi polusi yang banyak bertebaran di mana-mana di kota-kota besar bukan hanya dari asap-asap pabrik dan juga kendaraan, tetapi dari asap-asap yang keluar dari mulut orang yang merokok yang jumlahnya ribuan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita bertanya kepada orang yang merokok, kita minta supaya dijawab dengan hati yang tulus. Dari hatinya yang paling ikhlas, yang paling dalam. Kira-kira rokok itu di akhirat nanti, atau perbuatan merokok itu ditaruh, dikelompokkan di timbangan yang baik apa di timbangan yang jelek. Tentu setiap hati nurani yang fitri, yang fitrah, yang masih hanif, masih lurus, akan menjawab itu akan diletakkan di timbangan yang jelek. Karena itu sebaik-baik mufti adalah hati nurani, tidak bisa dibohongi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir apa yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu adalah ista'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meninggalkan rokok. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah pasti akan membantunya, Allah akan menolongnya. Bersabarlah karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, terutama waktu malam, setelah azan juga setelah azan, setelah salat, dengan berdoa, ya Allah, Allahumma arina dukhana batila warzuqna ijtinabahu wa karihna fihi. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa rokok itu adalah benar, batil adanya, dan berikan kepada kami kekuatan untuk bisa menghindarinya, dan bencikan hati ini kepada rokok. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah seperti yang saya katakan tadi. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa data yang benar-benar mengejutkan dan juga wajib membuat takut setiap orang yang berakal. Karena itu saya berharap mudah-mudahan ada orang yang masih merokok kemudian bisa mengambil pelajaran dari berbagai macam data yang ada ini. Sebelumnya adalah dulu pernah saya mendengar tahun 99 diberitakan oleh Dr. Suwarto Kusen, Litbang Departemen Kesehatan Indonesia, bahwasanya per 10 detik di dunia ini ada orang yang mati karena sebab rokok. Karena itu kemudian dokter tadi mengatakan bahwasanya iklan rokok itu pada dasarnya semuanya menyesatkan. Dan saya amat setuju dengan pernyataan ini.
Iklan rokok itu sangat menyesatkan para pemirsa, para penonton, dan orang-orang yang melihatnya. Kemudian berikut ini adalah data yang sangat detail disampaikan oleh Dr. Majid Mahmud Ridwan, yang mana data-data itu berbunyi, saya awali pertama. Di dunia ini sekarang terdapat 1 miliar perokok. 1 miliar perokok. Ya, kalau ini barangkali sudah agak ini adalah diberitakan pada bulan Juni ini tahun 2001. Jadi sekarang ya saya yakin bertambah. Mereka itu seluruh dunia ini adalah menghabiskan rokok sebanyak 6 triliun batang setahun. Saya pikir ini masih lebih ya, artinya masih kurang angka sebanyak ini. 6 triliun batang rokok. Kita tinggal mengalihkan berapa harganya, lalu berarti berapa harta yang dibakar setiap tahunnya di dunia ini. Yang kedua, setelah keluarnya undang-undang yang sangat berat di Eropa, undang-undang tentang larangan rokok ya, larangan merokok di Eropa. Dan setelah gencarnya propaganda untuk memerangi rokok, maka pemasaran rokok itu dari negara-negara produksi rokok itu dialihkan pemasarannya kepada dunia ketiga. Kalau kita bicara dunia ketiga itu identik dengan dunia yang mayoritas orangnya muslim. Karena di negara-negara maju sudah ada larangan-larangan keras. Apakah itu larangan mutlak atau larangan yang terbatas di kantor tertentu, di kawasan tertentu. Nah, setelah itu kemudian ternyata disurvei jumlah orang yang mengkonsumsi rokok di negara maju kurang persentasenya, jadi berkurang menjadi kurangnya itu kurang 5,1%. Sementara di negara-negara berkembang, negara-negara mayoritas Islam justru meningkat, bertambah 1,2%. Tidak ada pengurangan, malah bertambah. Karena menjadi korban aliran rokok yang dialihkan dari negara maju ke negara yang terbelakang. Kemudian yang ketiga, biaya merokok untuk tingkat dunia diperkirakan 225 miliar dolar Amerika. Ya, mungkin kita kewalahan kalau menghitung pakai rupiah untuk saat ini. 225 miliar dolar Amerika. Sedangkan biaya iklan rokok, biaya iklan saja itu mencapai 2.500 miliar dolar. Jumlah ini, jumlah yang biaya iklan ya, bukan termasuk yang di atas, itu sudah cukup untuk memberi makan anak-anak sedunia semuanya, dan juga untuk untuk memerangi berbagai macam penyakit yang membahayakan seperti lumpuh pada anak-anak, penyakit panas yang tinggi disertai dengan batuk-batuk dan flu yang berakhir dengan kematian, dan juga berbagai macam penyakit paru-paru pada anak yang disebut adaron dalam bahasa Arabnya, kemudian penyakit titanus dan seterusnya. Seandainya uang yang untuk iklan saja itu diarahkan untuk anak-anak sudah cukup menjadi sehat. Yang keempat, terdapat lebih dari 50.000 penelitian, pembahasan tentang berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh rokok, tentang bahaya-bahaya rokok yang sudah tersebar luas di seluruh dunia, di majalah ilmu, di jurnal-jurnal, di buku-buku. Sementara sampai saat ini belum ada satu buku, satu makalah, satu penelitian yang menunjukkan kepada manfaat merokok. Padahal berbagai macam syarikat, berbagai macam pabrik ya, itu memiliki potensi finansial yang luar biasa, memiliki kemampuan uang yang besar, tetapi tidak mampu untuk membayar orang, disuruh menetapkan satu manfaat daripada rokok yang disilakan. Kemudian yang kelima, ini sebagai contoh kasus di sebuah negara, tapi kalau negara kecil, negara Kuwait. Kuwait itu kalau dihitung setahunnya kehilangan 72 miliar dinar uang emas.
juta, 72 juta uang dinar emas dalam 1 tahun. Ya mulai awal sampai rokok itu, berbagai macam batang rokok sampai ke konsumen. Itu ternyata menghabiskan uang segitu banyak. Dan kemudian yang keenam, konsumsi 1 orang saja itu kalau di Kuwait. Ya, dan ini saya pikir kalau 1 orang bisa sama bisa seragam ya di negara mana-mana, karena ada yang 1 hari 10 batang, artinya 1 bungkus, ada yang 2 bungkus dan seterusnya, itu yang paling berat. Rata-rata 1 orang menghabiskan 2.230 batang rokok dalam 1 tahun. Kalikan dengan harganya. Kemudian bandingkan dengan belanja yang diberikan pada istri, yang itu bermanfaat untuk keluarga. Lalu bandingkan dengan uang sebagai biaya sekolah yang diberikan kepada anaknya. Apakah mencapai itu? Tidak. Tapi lebih di bawah itu. Lebih banyak di bawah itu. Kemudian, ketujuh, masih di Kuwait itu, ternyata para perokoknya itu sudah tersebar di tingkatan anak-anak SMU antara umur 15 sampai 19 tahun, dan saya pikir ini semuanya di negara sama, bahkan di bawah 15 pun kalau di Indonesia ini terlalu banyak yang kita dapati merokok. Dan itu maksudnya yang umur sekian itu mencapai 52%, sementara yang siswinya perempuan itu sampai 12%. Terlalu banyak sekali. Dan di Indonesia juga banyak perempuan-perempuan merokok, yang siswi maupun yang sudah ibu-ibu itu. Kemudian yang ke-8, orang-orang Mesir, mereka itu merokok dalam jangka setahun dihitung sebanyak 5,1 miliar dolar habisnya. Kemudian yang ke-9, WHO, Badan Kesehatan Internasional, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah mengukuhkan secara resmi bahwasanya jumlah orang yang meninggal dunia, orang yang mati disebabkan oleh rokok, itu telah mencapai 3,5 juta. 3,5 juta orang yang mati karena rokok setiap tahun. Padahal perlu diketahui, kemudian kalau dirinci ya, kalau dirinci seperti yang dikatakan oleh Dr. Suwarno tadi itu, dalam ini 3 tahun yang lalu, per 10 detik itu berarti 1 orang mati karena rokok. Nanti akan kita ketahui kalau sekarang kira-kira berapa detik dalam tahun 2001 dan seterusnya. Kemudian yang ke-10, jumlah orang yang mati karena AIDS, penyakit yang menakutkan itu, tahun 97 mencapai 3,2 juta orang. 3,2 juta orang itu menggegerkan, menggemparkan dunia. Semuanya takut. Padahal pada tahun yang sama, tahun 97 juga, yang mati akibat rokok itu 5,3 juta. Bandingkan. Tetapi saya di dunia tidak ketakutan sebagaimana ketakutan dari AIDS. Yang ke-11, merokok bisa menyebabkan kematian. Yang kematian itu tingkatannya mengungguli korban dari narkoba. Berbagai macam merek jenis narkoba, korbannya lebih banyak dari rokok daripada dari narkoba. Sekalipun dari narkoba itu bisa mengakibatkan sampai pembunuhan. Tapi memang dasar rokok adalah pembunuh yang sopan. Pelan-pelan dia membunuh orang. Jarang orang yang sadar. Bahkan seakan-akan dipuja-puja. Enggak ada rokok, selalu diketagihan dan selalu dirindukan. Padahal itu adalah membunuh. Dan ini adalah bukti bukan main-main. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang penting lagi, nomor 13, jangan dilupakan. Saya harapkan agar kita kaum muslimin bisa sadar, khususnya yang terkena ujian rokok itu, bahwasanya merokok pasif itu orang nggak ikut merokok tapi terkena asap rokok, itu menyebabkan kematian sampai 5.000 orang setiap tahun di Amerika saja, dan 1.000 orang di Inggris. Apa salahnya orang tidak merokok seperti kemudian mati? Siapa yang bersalah? Tentu orang yang merokok. Ini adalah merugikan, ini mengganggu orang muslim, kata Rasul tadi itu. Al-muslim man salimal muslimun min lisani wa yadi. Jadi sampai-sampai pernah saya baca, mungkin ini adalah 8 tahun yang lalu, ada sebuah poster dipasang di beberapa rumah sakit, gambar orang merokok di dalam botol yang besar, lalu botol itu ditutup. Artinya kalau kamu mau merokok silahkan di dalam botol, kamu sendiri yang menghirup, jangan ada orang lain. Kalau itu yang yang dilakukan,
ya biarkan ditanggung sendiri akibatnya. Sampai begitu, artinya jangan merokok di hadapan orang lain. Nunggu dokter merokok, nunggu kendaraan merokok, nunggu di tempat kerja di mana merokok. Padahal sudah banyak larangan-larangan seperti ini di negara-negara yang memang maju tentang medisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-13, rata-rata angka kematian akibat merokok itu nanti 30 tahun sampai ke 30 tahun ke atas ke depan itu akan melampaui 10 juta orang yang mati karena rokok sampai 30 tahun ke atas. Ya artinya bukan per 10 menit bisa-bisa bukan per 10 detik, tetapi bisa-bisa per 3 detik ada orang mati karena rokok. Kemudian yang berikutnya, yang ke-14, merokok bisa mengakibatkan kematian 5 kali lipat daripada yang disebabkan oleh alkohol. Yang ke-15, perbandingan orang yang mati karena kanker bagi orang yang perokok itu adalah 22 kali lipat daripada orang yang tidak merokok, itu kalau dibandingkan. Dari kemungkinan terkenanya bisa 22 kali lipat. Yang ke-16, perbandingan orang yang terkena penyakit radang tenggorokan, saluran pernapasan yang merokok itu kemungkinannya 10 kali lipat daripada orang yang tidak merokok. Dan yang merokok itu adalah sangat berkemungkinan besar terjangkit penyakit kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker lambung, kanker kemudian payudara dan kanker kandung kemih dan juga pankreas. Dan bagi wanita akan menyebabkan kanker leher rahim. Kemudian itu kalau dibanding dengan orang yang tidak merokok, kemungkinannya 4 kali lipat terkena macam-macam kanker tadi itu. Yang ke-17, wanita yang biasa merokok, maka dia akan menjadi korban bagi adanya aborsi. Ya. Jadi kandungan itu akan menjadi kemungkinan gugur dan berlipat ganda daripada dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah merokok. Yang ke-18, kelainan berbagai macam janin yang terjadi akhir-akhir ini dan juga kurangnya oksigen yang ada di otak bayi atau janin itu bagi bayi dari ibu yang merokok itu kemungkinannya 2-4 kali lipat daripada orang-orang biasa. Ke-19, perbandingan orang untuk terkena infeksi lambung, infeksi usus 12 itu akan mencapai 3 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Dan 20, orang akan terkena stroke akibat rokok, perbandingannya 3 kali lipat kemungkinan itu daripada orang yang tidak pernah merokok. Dan persentase orang yang bunuh diri, orang yang depresi itu bisa 7 kali lipat dibanding orang yang tidak merokok. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian bagian daripada data-data tentang bahaya rokok yang diakibatkan oleh rokok, dan seperti yang juga ditulis oleh beberapa penulis sebelumnya bahwasanya yang dikandung racun yang ada dalam satu batang rokok itu ada terdiri dari 3.000 lebih jenis racun, mulai yang paling rendah sampai yang paling parah. Berikut ini adalah kita sajikan, yaitu bagaimana cara menanggulangi untuk menghentikan diri dari kebiasaan merokok, sekaligus nanti ada semacam cara-cara tersendiri, kiat-kiat tersendiri yang sangat bermanfaat. Dan ini juga dikemukakan oleh Dr. Majid Mahmud Ridwan bahwasanya orang yang berniat untuk menghentikan rokok pertama adalah harus menyegerakan diri, tidak boleh melambat-lambatkan, tidak boleh mengakhirkan, tapi kapan dia sudah berazam maka harus tawakal kepada Allah, berazam, jangan ditunggu, jangan ditunda. Ini persis seperti kalau kita sedang duduk, lalu di rumah kita sedang dipanjat oleh seorang maling, seorang perampok atau beberapa perampok, lalu kita diam saja, nanti aja saya lapor, nanti saja saya teriak maling-maling dan seterusnya, maka akan habis. Begitu pula diri kita, orang-orang yang merokok itu pada dasarnya kejahatan dicuri terus oleh rokok itu. Kenapa kok sabar seperti itu sampai suatu saat nanti ternyata sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Karena itu jangan sekali-kali ditunda. Yang kedua, kalau kita harus semacam mengumpulkan semangat, lalu harus berteriak tinggi, bahwasanya saya menghentikan rokok karena Allah. Ini untuk menyemangati, karena kalau kita lihat orang-orang yang
manol-manol atau tenaga-tenaga kasar itu, dia kuat mengangkat beban yang sangat berat. Kenapa? Dengan sekali hentakan, dengan teriakan. Karena dikumpulkan semua kekuatannya, maka dia bisa mengatasi itu. Karena itu teriaklah bahwasanya hari ini saya berhenti rokok. Dan jangan bersikap lembek, enggak usah menjadi seperti banci dalam hal ini. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah ista'in billah, mintalah tolong kepada Allah, terus selalu minta tolong. Dan yang keempat, umumkan kepada keluarga dan kepada semua teman, saya berhenti merokok. Dari situ kemudian lihat, siapa yang membantu Anda untuk tidak merokok, itulah orang yang benar-benar sejatinya mencintai Anda. Tetapi siapa yang selalu menggoda agar Anda merokok kembali, menyuguhi rokok lagi, itu adalah orang yang benci kepada Anda. Orang ingin merusak kesehatan Anda. Jadi harus itu benar-benar diingat-ingat pengumuman dan juga sikap orang-orang di sekitarnya. Dan yang kelima, jauhkan diri dari tempat-tempat yang dulunya dipakai untuk merokok. Dan jauhi juga sebisa mungkin kurangi pergaulan dengan orang yang sudah merokok. Karena tempat-tempat itu akan mengingatkan kembali dan akan selalu mengajak kembali kepada tradisi lama yang sangat buruk itu, yaitu masalah merokok. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, perbanyaklah minum air putih. Karena air putih itu bisa meringankan pengaruh daripada nikotin yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kemudian nomor 2, seringlah berolahraga secara teratur. Ini bisa mengatasi rasa ketagihan dan rasa tegang akibat adanya nikotin yang ada di dalam tubuh kita itu. Jadi berfungsi untuk itu dan juga berfungsi untuk mengurangi berat badan. Karena orang yang berhenti merokok itu cenderung untuk meningkat berat badannya, maka harus diimbangi dengan banyak olahraga secara teratur. Yang ketiga, perbanyaklah mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan keempat, lakukan latihan yang disebut dengan istirqa. Nah, istirqa itu adalah ini sangat membantu untuk bisa mengatasi ketagihan merokok kembali. Istirqa itu adalah dengan secara sederhana, yaitu sebuah latihan. Misalkan Anda duduk atau Anda tidur di atas dipan, lalu pejamkan kedua mata Anda, lalu mulailah bernafas dengan nafas yang sangat dalam, tarik nafas dengan sangat dalam, lalu tahan nafas itu sebanyak sampai kira-kira 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah setelah itu, setelah menghirup selama dengan hitungan 7, jadi menghirupnya juga pelan-pelan, lalu ditahan, lalu dikeluarkan, juga mengeluarkannya dengan menggunakan hitungan sampai 7. Artinya sampai hitungan 7, nafas sudah terkeluarkan kembali. Lalu ulangi latihan-latihan semacam ini sampai 3 kali, 4 kali, atau 2 atau 3 kali bolehlah. Nah setelah melakukan latihan ini, maka kemudian lakukan latihan berikutnya, yaitu khayalkan, bayangkan. Ini sudah membayangkan saja. Bayangkan seakan-akan Anda itu adalah selembar kain yang ditaruh begitu saja di atas dipan, di atas kasur. Ya, sepotong kain yang dilemparkan kemudian ada di atas kasur, dan mulai Anda bayangkan, membayangkan otot-otot jasad Anda, badan Anda, mulai dari yang anggota paling bawah, kaki, ya, sampai di atas kepala, satu persatu, dimulai dengan jari jemari kaki. Bayangkan seakan-akan itu adalah tercengkram, ya, terikat. Kemudian usahakan untuk bisa konsentrasi. Setelah konsentrasi itu, lalu usahakan dalam bayangan itu jari jemari itu bisa terbuka sedikit demi sedikit. Setelah itu setelah jari jemari pindah ke tumit. Setelah tumit ke batang kaki, kemudian sampai pindah ke bawah, ke paha yang kanan, lalu ganti yang kaki kiri berikutnya seperti itu. Lalu terus sampai ke perut, kita bayangkan seperti itu, lalu ke dada, dan terakhir sampai ke kepala. Semua itu latihan yang kedua dan pertama dan kedua itu sangat berfungsi membantu untuk menanggulangi rasa ketagihan. Setelah 2 latihan itu, maka bisa dipastikan ya kita insya Allah. Jadi menurut hukum adat, ya, hukum kebiasaan setelah dilakukan penelitian, maka keinginan untuk kembali merokok itu akan hilang.
Dan perlu diketahui, orang yang ketagihan merokok, rasa itu akan timbul secara kuat hanya tidak lebih dari 30 detik. Karena itu, kalau hanya 30 detik, semua orang bisa menanggulangi. Anda pun bisa menanggulangi. Sabarlah sampai 30 detik. Jangan ikuti terus keinginan nafsu akibat kekurangan nikotin tadi itu ya. Maka Anda akan bisa mengatasinya dengan cara-cara tadi itu. Dan juga dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada banyak hal yang akan terjadi pada diri Anda jika Anda telah mengurangi rokok atau meninggalkan sama sekali rokok. Ada banyak hal yang muncul, di antaranya adalah Anda akan merasa pening, merasa nyeri, ya, pening, merasa nyeri di kaki, di tumit, kemudian nyeri di lengan tangan, kemudian nyeri tidak bisa konsentrasi, kabur, buyar seperti itu ya. Itu semuanya wajar, sangat wajar. Ya. Kenapa? Karena itu sebagai pertanda bahwasanya jasad ini sudah memulai bereaksi dengan kekurangan nikotin. Nikotin berkurang terus. Jadi reaksinya seperti itu karena kurangnya nikotin. Kemudian sirkulasi darah itu semakin membaik. Karena itu orang sering merasa pusing, merasa ngeluh, ya, merasa pusing, nyeri, atau merasa gemetar badannya. Adapun kalau tidak bisa konsentrasi, itu karena dikarenakan bahwasanya jumlah oksigen yang sampai kepada otak manusia itu bertambah. Yang tadinya otak manusia itu ketika dia merokok, maka isinya bukan oksigen tetapi oksida karbon. Itu yang ada. Nah, setelah itu dihentikan lalu diganti oleh oksigen yang masuk, maka ada semacam getaran-getaran tadi itu, ada reaksi semacam itu. Karena itulah berarti kehidupan sudah mulai normal kembali. Dan ada lagi nanti reaksinya, orang itu setelah habis merokok pasti akan batuk-batuk. Pasti batuk-batuk. Biasanya orang yang tidak mengerti ilmunya, setelah batuk itu lalu rokok. Setelah merokok tidak batuk lagi. Wah, berarti rokok adalah penyembuh batuk. Itu keliru. Justru, jadi tidak batuk dengan tidak merokok itu adalah hal wajar. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya fungsi alis mata itu berfungsi kembali, normal. Setelah dia menjadi lumpuh karena akibat terlalu banyaknya cairan-cairan yang diakibatkan oleh tadi rokok tadi itu ya. Jadi begitulah bahwasanya batuk-batuk tadi ternyata rahmat, berfungsi untuk mengeluarkan cairan-cairan dan juga dahak-dahak yang diakibatkan oleh banyaknya karbon oksida ketika dia merokok tadi itu. Karena itu kemudian yang perlu diketahui juga, dengan begitu Anda tidak perlu khawatir lagi dengan berbagai macam penyakit. 1-2 dengan beberapa minggu maka akan menjadi baik dan menjadi baik ya kehidupan, dan akan menjadi ringan yang namanya batuk itu. Dan dalam setahun maka kemungkinan untuk terkena penyakit paru-paru akan berkurang. Maka setelah 2 tahun kemungkinan untuk terserang penyakit jantung juga berkurang, dan setelah itu insya Allah normal kembali sebagaimana orang yang tidak merokok semula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan dengan puasa, ada beberapa catatan penting berkaitan dengan merokok. Pertama, perlu diketahui bahwasanya merokok itu membatalkan puasa. Jadi berbeda dengan anggapan sebagian orang bahwasanya rokok itu karena terbentuk gas, maka sebagaimana juga angin, sebagaimana juga semprotan mulut ya, itu tidak membatalkan puasa. Ini adalah keliru. Suatu analog yang keliru, pemahaman yang keliru. Karena beberapa hal, rokok itu adalah memang berbentuk gas, tetapi ada bentuknya asap. Sementara menghirup asap dengan sengaja, ini bertolak belakang dengan adanya puasa, saum. Saum itu artinya imsak. Imsak apa sih? Imsak lillah. Jadi benar-benar menahan diri dari nafsu, anisahwa, dari nafsu. Karena Allah. Karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "As-shaumu lima dakhal wa laysa lima kharaj." Jadi puasa itu adalah batal dengan semua yang masuk, bukan dengan semua yang keluar. Semua yang masuk, apakah yang masuk itu bermanfaat, biasa dikonsumsi atau benda aneh, ya, itu adalah batal puasanya. Termasuk masuknya benda padat, benda cair dan asap yang disengaja. Yang asap ini kenapa disengaja? Berfungsi isba.
Di situ ada unsur untuk mengenyangkan. Karena itu dengan merokok, orang itu akan punya kesimpulan bahwasanya saya lebih enak merokok satu batang daripada makan satu piring. Itu diakibatkan oleh nikotinnya tadi itu. Jadi dirinya sudah ketagihan, ketika dicopot dari rokok maka merasa gelisah dan seterusnya. Tapi begitu dipenuhi dengan rokok itu, maka merasa cukup, tidak perlu lagi makan. Nah, ada unsur isya. Kemudian dengan sengaja. Belum lagi kita lihat masalah madarat. Ini adalah merupakan pembatal puasa. Jadi merokok adalah membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, kita lihat fenomena. Orang-orang muslim yang taat tidak merokok di siang Ramadan. Tetapi di malam hari merokok lagi. Dan di luar Ramadan semakin banyak lagi. Kalau dalam Ramadan berkurang, di luar Ramadan malah bertambah atau kembali seperti semula sebelum dia masuk Ramadan. Ini adalah suatu fenomena yang bertolak belakang. Mestinya apabila dia itu bisa mengurangi rokok di dalam Ramadan, itu pertanyaannya kenapa dia bisa menahan diri 12 jam tidak merokok? Ternyata jawabannya lillah, karena Allah. Karena tidak dibolehkan oleh Allah merokok pada waktu itu. Nah, dengan susah payah pun kalau motivasinya karena Allah, dia bisa untuk tidak merokok. Karena itu harus dipelajari hukum rokok ini melalui wahyu Quran sunnahnya, kaidah usul fikihnya, melalui ilmu medis. Setelah tahu itu hukumnya tidak boleh, harus dikembalikan kepada lillah. Saya harus meninggalkan karena Allah, karena ini membahayakan kehidupan saya, orang lain, anak saya, istri, ekonomi dan seterusnya. Nah, kalau itu motivasinya adalah lillah, maka begitu mudahnya orang itu akan meninggalkan rokok kalau motivasinya lillah setelah sadar dengan berbagai macam hukum-hukum yang dijelaskan di atas. Kaum muslimin yang berbahagia, ada tadi yang masih tersisa perlu kita jelaskan bahwasanya orang yang menyamakan merokok dengan dengan mengkonsumsi obat secara inhalasi, yaitu obat itu disemprotkan lewat mulut, biasanya khusus untuk melonggarkan pernafasan bagi orang-orang yang susah nafas. Maka persamaannya itu adalah sangat tidak benar, jauh beda. Pertama, tadi itu ada bersifat obat. Obat tadi itu dikonsumsi ketika darurat. Dan yang menyuruh adalah akal. Itu bermanfaat. Sementara rokok itu yang menyuruh adalah nafsu, keinginan nafsu, bukan akal, bukan hati nurani, dan sifatnya bukan darurat dan juga tidak bermanfaat, malah dia itu adalah madarat atau membahayakan. Jadi tidak bisa sesuatu yang manfaat dikiaskan dengan yang madarat dengan yang manfaat, seperti itu antara nafsu dengan akal, jadi sangat jauh beda. Karena itu kalau kita ingin menganalogkan, maka harus antara benda yang sama, antara sesuatu yang sama. Demikian, jadi harus disadari bahwasanya merokok wajib dihindari oleh setiap muslim. Kalau dalam Ramadan berarti membatalkan, maka di luar Ramadan sudah seharusnya untuk ditinggalkan dan dengan cara-cara yang tadi sudah kita jelaskan di atas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk menanggulangi nafsu kita, karena Rasulullah SAW bersabda, laula salat saluhan nas. Suhun muta' wa hawan mudda' wa ijabul mar'i bi nafsi. Seandainya tidak karena 3 hal, tentu manusia akan baik hidupnya. Pertama, sifat pikir yang selalu ditaati, kemudian keinginan hawa nafsu yang selalu dituruti, dan kebanggaan seorang terhadap dirinya sendiri. Jadi puasa adalah bisa mengobati ketiga penyakit itu. Dengan puasa maka orang itu bisa mengekang hawa nafsunya sehingga tidak lagi mengikuti hawa nafsu. Dengan puasa, dalam puasa itu orang banyak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hukumnya yang perlu diyakini, diamalkan, sehingga dia tidak lagi menuhankan ataupun mengagungkan pendapatnya sendiri. Dan di dalam puasa banyak sekali anjuran untuk berinfak, itu juga sudah bisa mengatasi rasa pikirnya yang selalu ditaati. Mudah-mudahan kita bisa mengendalikan diri kita, nafsu kita dengan akal dan iman kita. Dan perlu lagi saya ingatkan bahwasanya sehubungan dengan hadis tadi, perokok itu pada diri perokok terkumpul 3
sifat yang jelek itu. Pertama, perokok adalah orang yang kikir. Tadi sudah kita jelaskan panjang lebar. Dengan merokok itu dia akan menjadi orang yang kikir. Bahkan kepada istri dan anak pun kikir, apalagi kepada orang lain. Karena rokok sudah menjadi jadwal nomor 1 yang harus dia penuhi. Kemudian yang kedua, perokok adalah orang yang punya nafsu besar, hawa nafsu besar. Sehingga dikit-dikit keinginan nafsunya selalu harus dituruti. Tidak mau menghentikan rokoknya. Kemudian yang ketiga, orang perokok pun itu sombong, biasanya sombong. Kenapa? Karena selalu menolak yang benar dan tetap mempertahankan rokoknya itu tanpa ada dasar sedikitpun, tidak dari agama, tidak dari medis, ya, tidak dari ekonomi, tidak dari apapun. Yang penting pokoknya saya ngerokok. Ini kan sombong, masuk ke dalam ijabul mar'i binafsi, bangga dengan dirinya sendiri. Nah, ketika kejelekan itu wajib dikikis. Makanya dengan puasa itu diharapkan bisa teratasi semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut ini adalah himbauan saya, seruan saya dan harapan saya kepada beberapa orang yang saya cintai. Pertama adalah kepada orang-orang ahli ilmu, kepada para asatidzah, kepada para ulama yang dicontoh oleh masyarakat, punya murid, punya banyak santri. Nah, ini perlu untuk berhati-hati dan diwaspadai. Jangan sekali-kali menjadi contoh yang jelek dengan menampakkan diri merokok di hadapan umum. Itu adalah contoh yang jelek. Kalau itu adalah jelek, maka akan terus mendapatkan kiriman dari dosa-dosanya sekalipun telah meninggal dunia. Sekalipun kita mengikuti pendapat itu makruh. Makruh itu adalah sesuatu yang dibenci oleh agama. Siapa yang memperbanyak makruh adalah orang yang safi, orang yang kurang menjalankan nalarnya atau akalnya. Jadi wajib, dan itu kalau ditinggalkan maka mendapat pahala. Makruh bagi orang awam adalah haram bagi orang yang dijadikan panutan oleh masyarakat. Karena itulah, kembali kepada dalil tadi, tanya kepada hati nurani. Selama ini mungkin tidak pernah ada dalil yang mengatakan itu sampai wajib, itu adalah sunnah, itu mubah, itu tidak ada. Semuanya adalah ke sana. Jadi orang yang tunduk kepada Allah, taat kepada Allah adalah tunduk kepada dalil-dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Al-Quran, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang yang mengerti ilmu, yang punya ilmu. Dalam hal ini tanyakan rokok pada orang-orang ahli medis, ya, apakah berbahaya atau tidak. Setelah bahaya baru ulama menentukan la darar wa la dirar, ad-darar rizal dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bagi orang tua saya harapkan, karena ini banyak sekali anak-anak kecil itu merokok, siswa-siswa rokok SD, SMP, SMA dan seterusnya. Bukan masalah anak-anaknya, tetapi kalau dari anak-anak sudah merokok maka akan sulit nanti ditanggulangi. Nah, untuk sejak dini sebaiknya orang tua ini mencegah anaknya rokok dengan cara orang tua menasihati kalau itu tidak boleh, kalau itu begini. Kemudian dilanjutkan dengan pengawasan. Orang tua harus selalu memeriksa anaknya, kamarnya, bukunya, sakunya, diciumi itu. Apakah di mulutnya bau rokok, di kamarnya, di sakunya. Kalau memang iya, segera untuk diatasi, ditanggulangi. Mumpung belum menjadi orang yang perokok berat, yang itu adalah berarti menghancurkan diri dan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, saya menghimbau kepada kaum muslimin, saudara-saudara muslim yang selama ini terkena cobaan merokok, agar kembali kepada nalarnya semula. Karena itu potensi yang diberikan oleh Allah, nikmat yang akan ditanya oleh Allah. Untuk apa akal itu? Untuk mempertimbangkan baik dan buruk. Kemudian imannya kepada Allah, kepada agama ini, imannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau itu sudah kembali, maka apa-apa yang sudah kita terangkan tadi mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak contoh mengenai orang-orang yang sudah 20 tahun, 50 tahun merokok, akhirnya dengan ngaji seperti ini, dengan azam yang kuat, maka dia kemudian bisa menghentikan rokok dalam sekejap. Jangan sekali lagi menunggu sampai kemudian penyakit datang, biaya obat yang tinggi dan seterusnya baru dirokok. Mumpung belum terjadi itu semuanya, kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim wajib menerima kebenaran setelah jelas hujah dan dalilnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menunjukkan kepada kita bahwasanya rokok itu batil dan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.